Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Rizky Praetno. Kali ini kita akan membahas tentang sistem komputer. Sebuah komputer sistem dibagi menjadi dua bagian, yaitu hardware dan software. Ringkasnya, hardware itu adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dapat disentuh. Sedangkan software adalah sebuah program atau instruksi yang ada dalam komputer. Dari pengertian tadi, software ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem software dan application software. Sistem software adalah program yang sudah tercantum atau terdapat dalam komputer itu sendiri. Sedangkan application software adalah program-program yang akan ditambahkan di dalam sebuah komputer. Dalam halnya hardware, terdapat beberapa bagian utama, yaitu CPU atau Central Processing Unit yang bertugas menerima dan mengeksekusi perintah. CPU ini disebut sebagai otak dari komputer. Kemudian ada yang namanya main memory. Main memory ini berfungsi mengendalikan instruksi yang diproses dari CPU tadi. Kemudian ada yang namanya secondary storage, yaitu hardware, DVD, dan lain sebagainya. Dan input dan output device, contohnya itu seperti monitor, mouse, dan lain-lain. Core processor apa itu? Istilah core pada prosesor berarti sebuah processing unit yang membaca semua instruksi yang dilakukan oleh user untuk melakukan tindakan tertentu. Instruksi yang diberikan akan ditampung ketika dijalankan secara real time. Unit ini akan membuat kamu dapat mengoperasikan komputer atau gadget kamu. Sederhananya saja, semua yang kamu lakukan pada komputer akan dan memang harus diproses atau dibaca oleh prosesor. A quad-core processor has 4 printouts of the same sources. Artinya, prosesor quad-core memiliki 4 printout dari sirkuit yang sama. Pengertian itu, walaupun prosesor itu beda generasi, tapi prosesor memiliki sebuah langkah-langkah utama. Pertama, prosesor akan menginstruksikan program. Kemudian, prosesor akan melakukan proses kode dan selanjutnya akan mengeksekusi kode dari program itu. Terakhir, prosesor akan menulis kembali program tersebut sehingga dapat dimengerti oleh user, yang kemudian akan dikirim ke main memory. Kemudian main memory. Main memory ini dapat dikatakan volatile, yang artinya informasi penyimpanan akan hilang tanpa aliran listrik yang konstan. Berbeda dengan secondary storage, ini adalah non-volatile. Contohnya adalah hard drive, DVD, flash drive, CD, atau lain sebagainya. Dalam halnya input yang akan dijalankan ke output, ini melalui proses dari kode signal ke informasi. Main memory sendiri bertugas untuk mengubah signal itu dalam halnya address yang akan menghasilkan storage data. Prosesnya adalah proses yang unik, mengartikan sebuah address menjadi bahasa kode yang hanya terdapat angka 1 dan 0. Singkatnya, bahasa mesin dalam sebuah kode elektrik itu mengartikan 0 sebagai low voltage atau off dan 1 mengartikan high voltage atau on. Kita mengendalikannya di dapur. Dalam halnya itu, dapur menyediakan alat yang diperlukan untuk mengimplementasikan resep yang akan dieksekusi menjadi sebuah makanan. Maksudnya, hardware itu adalah sebuah wadah yang kemudian akan menjadi tempat untuk mengeksekusikan program atau instruksi-instruksi yang akan menghasilkan sebuah output. Instruksi tadi itu adalah sebuah software atau program-program lainnya. Sekian, terima kasih.